Selamat datang para Sultan AF Global Indonesia dari seluruh Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu dari Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Selamat datang di kursus nasional Internet of Things dan seminar iHub Global Indonesia. Dan sekarang kita memasuki forum tanya jawab sesi hari Minggu tanggal 26 September 2021. Dan saya sudah mendapat pertanyaan dari Sultan Agung, ya. Dan untuk Sultan Agung ini memberitahukan atau menanyakan bahwa tentang bonus TKO, ya. Jadi bonus TKO ini jumlahnya terbatas kuotanya Bapak Ibu, ya. Dan ini sudah kami informasikan juga sejak minggu lalu, ya, bahwa kuotanya terbatas. Jadi Bapak Ibu kita akan tambah lagi kuotanya dengan permintaan ke toko kripto jika Bapak Ibu bisa membantu, ya, untuk kasih tahu ke mitra-mitra Anda untuk mendaftar dengan link hnt.ihubglobal.id, ya. Tentu namanya hadiah, ini kuotanya terbatas, siapa cepat bisa dapat, ya. Dan kita akan kembangkan lagi kalau Bapak Ibu responnya positif, ya, untuk makin banyak yang daftar, kita akan mintakan lagi, kerjasamakan lagi dengan pihak toko kripto. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Sultan Zulbaidi. Bagaimana cara mengatasi hotspot yang belum dicentrang biru? Tidak perlu centrang biru, ya. Ini centrang birunya ini maksudnya titik biru atau centrang biru, ya. Ini pertanyaannya mohon diperjelas, ya, Sultan Baidi, ya. Kalau untuk pada waktu reserve hotspot itu ada 5 kotak biru yang perlu dicentrang, ya. Dan itu semuanya harus dicentrang baru Anda klik reserve hotspot, ya. Kalau yang ditanyakan adalah titik biru itu untuk plan hotspot, ya. Dan titik yang di plan hotspot itu adalah sifatnya usulan atau rencana dan itu belum pemesanan. Sehingga kalau Anda misalnya merencanakan untuk mengusulkan rekan-rekan Anda lokasinya, alamat rekan-rekan Anda itu akan diberikan hotspot, hotspot, maka kalau Anda kasih tanda duluan untuk plan hotspot, itu Anda perlu tetap mendaftarkan rekan-rekan Anda yang Anda sudah tandai titiknya dengan titik biru, itu rekan-rekan Anda harus kirimkan, tetap harus mendaftar menggunakan link referral Anda juga, ya. Jadi Bapak Ibu silakan duplikasikan hal yang sederhana saja bagi tim Anda atau mitra-mitra baru Anda, ya. Jadi yang perlu diduplikasikan prosesnya adalah yang pertama, daftar iHub Global menggunakan link sponsor Anda. Ya, pastikan waktu mendaftar nama sponsornya sudah benar sehingga tidak salah tempat. Kemudian yang kedua, setelah terdaftar, pastikan reserve hotspot. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu pastikan reserve hotspot, ya, dan masukkan alamat instalasi yang disetujui oleh sistem menggunakan sistem autocomplete, ya. Jadi alamatnya Anda isi sebagian, lalu Anda klik search, akan muncul, Anda pilih alamatnya, ya, sehingga reserve hotspotnya sampai dicentrang. Yang ketiga, Anda klik menu dashboard, ya, kemudian Anda copy, ya, salin link referral Anda. Sebarkan ke rekan-rekan Anda untuk mendaftarkan mitra-mitra baru. Jadi 3 langkah itu aja Bapak Ibu, ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, yang perlu diduplikasi adalah pertama, daftar menggunakan link referral sponsor. Pastikan nama sponsornya muncul sehingga sponsornya sudah benar dan tidak salah posisi. Kedua, lakukan reserve hotspot sampai menu reserve hotspotnya itu dicentrang hijau. Ya. Kemudian yang ketiga, salin link referral. Salin link referral Anda dan bagikan ke mitra-mitra Anda untuk mendaftarkan mitra-mitra baru. Ya, jadi langkah 1, 2, 3 itu saja Bapak Ibu. Pertama daftar, kedua reserve hotspot, ketiga salin link referral, bagikan ke rekan-rekan. Ketiga langkah itu yang perlu dilakukan oleh semua member. Ya, jadi sangat sederhana. Jadi kalau plan hotspot itu menambah proses dan Anda tetap harus daftarkan link referral juga. Kalau Anda klik mining assessment, itu sifatnya proposal untuk penawaran ke rekan-rekan Anda lewat email. Dan itu rekan Anda juga harus klik link referral Anda juga. Ya, karena itu kita sederhanakan Bapak Ibu. Pertama daftar menggunakan link referral sponsor yang benar. Kedua adalah reserve hotspot sampai dicentrang menunya. Kemudian yang ketiga, bagikan link referral Anda ke mitra untuk daftarkan mitra-mitra baru, ya. Jadi 3 langkah itu yang perlu diduplikasikan para sultan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Yusuf Abid. Pertama, berapa total biaya yang harus disiapkan saat berangkat sampai rumah? Jawabannya adalah
Kalau perangkat Anda sampai rumah, tidak perlu siapkan biaya apa-apa. Ya, Anda hanya perlu bayar WiFi Anda seperti biasa. Kalau nggak ada iHub Global juga Anda tetap bayar WiFi Anda seperti biasa. Ya, jadi tidak ada biaya iuran bulanan dari iHub Global, tidak ada. Pertanyaan kedua dari Sultan Yusuf Abid, ketika pakai perangkat tersebut, apakah perangkat iHub Hotspot selalu menggunakan internet kita? Jawabannya ya. Ya, jadi ini Anda mau mining. Ya, mining ini internetnya harus dipakai terus, ya. Kemudian kalau pertanyaannya internet rumah jadi lemot, itu jawabannya tidak perlu khawatir karena iHub Hotspot itu tidak menggunakan internet Anda dengan kuota yang besar seperti online game atau seperti download film yang besar atau seperti video streaming atau Anda seperti nonton YouTube gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau Anda bisa menggunakan internet di rumah Anda untuk smart TV, ya, maka kalau Anda menggunakan lebih dari satu TV bisa, maka iHub Hotspot itu lebih kecil menggunakan kuota dibandingkan dengan smart TV Anda. Ya. Kemudian pertanyaan dari Sultan Rahmat Saifuddin. Mau bertanya, berapa pendapatan minimal tanpa referral, satu hari berapa HNT? Nah, Bapak Ibu, kalau di ilustrasi, ya di ilustrasi yang kami presentasikan dan juga di slide presentasi, kami menggunakan ilustrasi 1 HNT per hari. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sistem iHub Global ini diadakan bukan untuk mining sendirian. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mau mining sendiri, iHub Global ini bukan tempat yang tepat untuk Anda. Tapi iHub Global ini sistemnya dirancang untuk memperbesar penghasilan HNT menggunakan bonus afiliasi. Jadi Bapak Ibu sebaiknya Anda referensikan teman-teman Anda supaya Anda mengoptimalkan sistem bonus afiliasi iHub Global. Ya, jadi Bapak Ibu tolong ajari mitra-mitra Anda yang bertanya mining sendiri hasilnya berapa. Ya, kita gunakan sekarang perhitungannya rata-rata 1 HNT per hari. Tapi untuk yang pasti berapapun hasilnya akan lebih besar bonus afiliasi dari jaringan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Romi Rauf dari Gorontalo. Salam Sultan yang cerdas. Pertanyaan pertama, jika yang melakukan mining meledak karena seluruh dunia melakukan mining, jumlah kripto akan cepat habis dalam waktu singkat. Apakah setelah jumlah terpenuhi, alat hotspot masih bisa memberi penghasilan kepada member? Jawabannya masih bisa. Ya, semakin banyak mitra-mitra yang melakukan mining atau menjadi host untuk menempatkan modem iHub Hotspot dan melakukan mining cryptocurrency Helium, maka jumlah cryptocurrency Helium di pasaran akan semakin bertambah besar sehingga kapitalisasi pasarnya akan bertambah besar. Semakin besar kapitalisasi pasar atau coin market cap-nya, maka keuntungan perusahaan makin besar sehingga bisa memproduksi alat lebih banyak lagi, dibagikan kepada mitra-mitra lebih banyak lagi. Makin banyak mitra-mitra host yang atau afiliasi yang mining, kapitalisasi pasar bertambah lagi, market cap bertambah lagi, keuntungan perusahaan bertambah lagi. Demikian ya. Dan juga tidak akan mencapai jenuh karena kenapa? Karena semakin banyak yang menyediakan sinyal iHub Hotspot, maka semakin luas infrastruktur jaringan sinyal Internet of Things. Kalau sinyalnya makin luas, makin banyak produsen yang akan memproduksi peralatan Internet of Things, sehingga akan semakin banyak penggunaan Internet of Things di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak Internet of Things terpakai, semakin banyak helium dibakar. Karena helium itu ibaratnya adalah voucher pulsanya Internet of Things. Sehingga kalau dipakai oleh perangkat Internet of Things, helium ini akan dibakar sehingga berkurang. Istilahnya deflationary cryptocurrency. Sehingga perlu diproduksi baru, yaitu dengan Bapak Ibu yang mengaktifkan iHub Hotspot, ya, dengan modemnya aktif, sinyalnya terpancar, maka memproduksi lagi itu, diproduksi terus cryptocurrency-nya. Ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua, dengan kondisi seperti itu, apakah penghasilan dari bisnis iHub Global bisa bertahan terus atau selesai dalam waktu yang tidak lama? Peluangnya, ya, kalau peluang untuk iHub Globalnya, tentu ini peluangnya tidak selamanya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu, jumlah luas bumi ini terbatas, ya. Jumlah luas bumi ini terbatas dan jumlah penduduk juga terbatas. Dan dengan jarak sinyal
untuk penempatan antara satu unit iHub hotspot dengan yang satu unit lainnya itu minimal 300 meter, maka tentunya akan habis peluang untuk menempatkan iHub hotspot ini suatu hari. Ya, kalau sekarang masih luas, sampai tahun depan masih terbuka luas. Ya, tapi tidak bisa berlangsung lama. Itu untuk miningnya. Ya, jadi yang mining akan terbatas, tapi hasil miningnya tidak terbatas. Penghasilannya masih tidak terbatas. Kenapa? Karena semakin banyak atau semakin luas tersaji sinyal Internet of Things, ya, maka Bapak Ibu kita akan bisa semakin banyak sinyal yang tersaji, ya, yang tersedia, semakin banyak penggunaan Internet of Things, semakin banyak alat Internet of Things diproduksi, semakin banyak helium dibakar, ya, di burn gitu, maka semakin banyak yang penghasilan yang naik karena nilainya makin tinggi, Bapak Ibu, ya. Jadi semakin banyak helium yang di burn, nilainya makin tinggi. Semakin banyak Internet of Things diproduksi atau digunakan, maka usabilitas helium makin tinggi. Harganya akan makin naik. Jadi harga penghasilan rupiahnya juga makin tinggi. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, jika yang melakukan mining demikian banyak, apa kripto HNT masih memiliki harga yang tinggi? Ya, jawabannya seperti itu. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaan berikutnya, bukankah harga kripto makin tinggi jika semakin langka kripto tersebut? Bukan semakin langka kriptonya, tapi semakin banyak penggunaannya, semakin besar pemanfaatannya, semakin tinggi usabilitasnya, maka harga kripto akan makin tinggi. Ya, dan juga kripto helium itu bisa dibilang makin langka karena kenapa? Karena dia di burn dengan semakin banyaknya perangkat Internet of Things, ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, saya memprioritaskan jawab pertanyaan-pertanyaan yang di email, bukan di chatting Zoom, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih tahu untuk kirimkan pertanyaan lewat email sebelum seminar, oke. Dan pertanyaan berikutnya lewat email dari Sultan Jaya Gunawan. Belum memahami iHub Global, ya, dengan siapa minta penjelasan, ya penjelasannya ikuti seminar. Kalau nggak sempat ikuti seminar, silakan saksikan link video rekamannya, ya, atau tanya jawab di Telegram. Tapi sebelum bertanya, Bapak Ibu biasakan, ajarkan tim Anda sebelum bertanya, pelajari dulu video tanya jawab, ya. Makanya semua videonya tersaji di YouTube. Silakan Anda langganan channel video YouTube iHub Global ID. Silakan klik subscribe di YouTube iHub Global ID, ya Bapak Ibu, ya. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Romi Rauf di Gorontalo. Beberapa member di jaringan kami ada yang akunnya tidak aktif karena kesalahan menginput email dan lain-lain. Bagaimana cara menghapus akun yang tidak aktif? Tidak bisa dihapus, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak bisa dihapus. Jadi kalau mau daftar silakan daftarkan lagi pakai email yang baru yang benar. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Ahmadi Wiratmaja. Salam Sultan, pertanyaan pertama. Seseorang sudah mengaktifkan alat, tiba-tiba karena suatu alasan rumah harus dijual atau pindah, apakah alamat instalasi bisa dirubah ke alamat yang baru? Jawabannya adalah bisa. Ya, jadi tinggal login ke iHub Global, login di website iHub.global, klik menu di sebelah kiri, itu ada menu Change Hotspot Address. Ya, jadi jawabannya bisa dipindahkan. Pertanyaan kedua, jika si A sudah mengajak dan mempunyai beberapa orang dalam timnya, namun pada saat konfirmasi ongkos kirim memutuskan batal. Pertanyaannya, apakah dia otomatis dianggap bukan member lagi walau sudah punya akun? Yang kedua, bagaimana dengan tim di bawahnya? Ya, oke, Bapak Ibu, kalau Anda tidak ingin barangnya dikirim, pada waktu nanti konfirmasi pengiriman barang, ya Anda tidak usah konfirmasi, karena kalau Anda tidak konfirmasi atau Anda jawab di email Anda tidak perlu kirim barang, maka barangnya atau alat iHub hotspot itu tidak akan dikirimkan ke tempat Anda. Anda tetap yang membatalkan pengiriman, jadi yang nggak mau jadi pasang, ya, Anda tetap bisa jadi member. Dan jika member-member di dalam jaringan Anda itu alatnya aktif, maka status Anda yang nggak punya barang, statusnya aktif juga. Dan jika mitra-mitra yang Anda sponsori mendapatkan alat dan alatnya aktif memproduksi helium, maka
Anda yang tidak membatalkan untuk dapat alat, tapi akunnya tetap aktif, itu tetap bisa mendapatkan bonus. Ya, ini adalah indahnya bisnis iHub Global. Jadi referral Anda itu dihargai dan jasa Anda memberikan referensi itu dihargai perusahaan. Pertanyaan ketiga, tentang rekomendasi untuk tidak mining sendirian. Bagaimana jika orang yang baru join di akhir masa promo, bagaimana mungkin mereka bisa mendapat referral jika alat sudah tidak gratis, ya. Nah, jadi selagi masa promo sebaiknya tetap dioptimalkan, ya. Nah, jadi kalaupun nanti misalnya promonya sudah tidak ada dan Anda bisa mendaftarkan mitra-mitra baru, ya, kan mendaftarkannya kan tetap gratis, ya. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau alatnya nanti misalnya suatu hari sudah tidak promo, di luar promo alatnya perlu berbiaya, yang penting kan join membernya tetap gratis. Dan Anda yang join member gratis, Anda bisa mempromosikan, ya, sehingga jika siapapun yang dapat alat dan mengaktifkan alatnya dan mining heliumnya aktif, maka ketika dari member yang ada sponsori atau dari jaringan Anda itu iHub hotspotnya aktif untuk memproduksi helium, maka Anda dan member-member Anda yang bergabung kapanpun tetap bisa dapat bonus jaringannya. Oke, kemudian pertanyaan dari Sultan Profile Napmu. Bagaimana langkah mendaftarkan akun di toko kripto? Apakah email iHub Global harus sama atau berbeda dengan toko kripto? Jawabannya, silakan klik link di hnt.ihubglobal.id. Ya, ini Sultan Profile Napmu. Pertanyaannya unik karena bertanya bagaimana langkah mendaftarkan akun di toko kripto, padahal Anda sudah tahu linknya http://hnt.ihubglobal.id. Itu silakan tinggal klik linknya. Itu otomatis akan ada nomor referralnya, nggak usah diganti. Ya, jadi Anda langsung aja isi emailnya, isi passwordnya, atau Anda klik menu daftar, ya. Gitu. Jadi kalau Anda klik hnt.ihubglobal.id, itu nanti Anda akan diarahkan ke toko kripto, ada link referralnya, Anda klik menu daftar, ya. Jadi Anda daftar, masukkan email Anda, masukkan password Anda. Oke? Jadi akun di iHub Global, email yang Anda pakai di iHub Global tidak harus sama dengan yang di toko kripto. Boleh berbeda, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Bonek Digital. Ini mengirimkan screenshot tapi tidak ada penjelasan, ya. Gitu. Jadi ada pertanyaan yang member yang saya daftar pakai link saya masuk ke jaringan lain. Harusnya masuk ke jaringan Amirul Setiawan, kenapa masuknya ke Alimuddin, ya. Ini kalau seperti ini kejadiannya adalah salah link referral, ya. Jadi pastikan kasih tahu ke mitra Anda kalau linknya diklik, lihat sponsornya, pastikan namanya sama. Jadi kalau linknya ini adalah link punya Pak Amirul Setiawan, pastikan member Anda waktu klik link referral Anda itu nama sponsornya adalah Amirul Setiawan. Jika masuk ke sponsornya itu ke Alimuddin, ya berarti yang diklik linknya adalah linknya punya Alimuddin, ya. Silakan Anda coba sendiri. Anda daftarkan aja, ya, tambah daftarkan akun. Misalnya pakai nama istri atau pakai nama anak atau pakai nama saudara. Anda klik link Anda yang benar, daftarkan, ya. Apakah masuknya ke linknya Pak Alimuddin? Tentunya kalau linknya Anda klik punyanya Pak Amirul Setiawan akan masuk ke Pak Amirul Setiawan. Jadi Bapak Ibu, kalau terjadi seperti ini, kita tidak bisa selalu minta manajemen untuk ganti link, ganti-ganti posisi, karena itu jadi membuat masalah, karena nanti manajemen jadi, pertama kesulitan secara teknis kalau pada minta ganti-ganti, dan yang kedua kalau gampang diganti-ganti berarti integritas jaringannya jadi bermasalah, ya. Ini jaringan jadi bisa dipercaya nggak kalau ganti-ganti posisi. Jadi supaya menghindarkan seperti itu, kalau memang sudah salah, sebelum mereferensikan banyak orang, daftarkan lagi member Anda pakai email yang lain. Dan pastikan muncul di menu My Team Anda. Dan juga cek menu genealogi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Elwin Janto. Pertanyaan pertama, apakah hotspot iHub Global ketika dipakai tidak menyedot sinyal Wi-Fi? Jawabannya tidak, ya. Tadi ini sudah ada pertanyaan dan sudah dijawab. Jadi jawabannya tidak menyedot Wi-Fi. Oke. Kemudian pertanyaan kedua,
penggunaan alat IoT itu apakah membayar ke perusahaan menggunakan sarana apa. Jadi untuk IoT Anda tidak bayar iuran ke IHAP Global ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah seperti pulsa atau kuota? Nah, pulsanya itu ya tadi sudah saya beritahukan bahwa justru yang bermanfaat sebagai pulsa itu adalah cryptocurrency heliumnya. Jadi yang membayar bukan Anda, tapi produsen dan pengguna jasa IoT. Itu yang akan mereka akan membayar perangkat pakai helium ya, dan itu nanti untuk pembayarannya mereka akan ada providernya tersendiri dengan walletnya tersendiri. Jadi intinya Bapak Ibu mitra afiliasi IHAP Global itu tidak ada pembayaran bulanan atau pembayaran tahunan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian pertanyaan tentang fee afiliasi dari member yang tidak ambil alat. Ya, pertanyaan dari Sultan Amirul dari Kediri. Pertanyaan dari member yang sebar link referral, apakah upline tetap dapat penghasilan 5% dari fee afiliasi yang member yang cuma pakai modal link saja atau dapat bonus matching saja ya, seperti dari member bronze dan tim kedalamannya. Mohon benefit upline dari member yang tidak ambil alat tapi jaringan di bawahnya banyak ya. Oke, jadi untuk Sultan Amirul yang penting itu adalah Anda mendapatkan meskipun tidak pasang alat ya, tapi mitra-mitra Anda yang tidak pasang alat tapi mengembangkan jaringan, mereka kalau akan mendapatkan penghasilan yaitu berupa cryptocurrency HNT jika di timnya ada yang pasang alat. Ya, jadi kalau member gratis boleh mereferensikan member gratis, terus di bawahnya lagi mereferensikan member gratis nggak apa-apa, tapi harus ada yang mengaktifkan alat di dalam jaringannya. Ya, jadi tidak masalah di posisi berapapun, di level berapapun, di kedalaman berapapun. Kalau member yang berada di kedalaman jaringan Anda itu mengaktifkan alat, maka status semua leader di atasnya statusnya aktif dan bonus itu akan naik ya. Kalau bonus referral itu khusus untuk sponsor langsung. Tapi kalau untuk yang coded bonus mulai 5% mulai dari grup bronze ya. Jadi mulai member ke-6 dan seterusnya, itu kan ada bonus untuk level kedua dan seterusnya ya. Mulai mitra ke nomor 6 Anda dan seterusnya. Jadi mulai grup bronze itu Anda akan dapatkan coded bonus ya. Mulai dari kalau di grup bronze Anda dapatkan 5%. Jadi 5% ini untuk kedalaman tidak terbatas. Artinya tidak masalah member Anda itu yang aktivasi alat berada di posisi berapapun, maka Anda akan tetap dapat 5%-nya ya. Dan yang namanya bronze itu adalah member yang aktif. Jadi yang namanya bronze ini member aktif. Jadi dia di timnya aktif itu bisa dengan mengaktifkan alat sendiri atau di timnya ada yang membernya aktif ya. Demikian, dan pertanyaan berikutnya dari Sultan Daslan HR dari Maluku Utara. Pertanyaannya, apakah bisa instalasi awal Helium Hotspot menggunakan HP lain, HP anak atau istri, sementara kita di luar kota? Jawabannya bisa. Ya, jadi untuk instalasi ini bukan pakai HP. Ya, yang diinstalasi itu adalah modem IHAP hotspotnya. Kalau mendaftarkannya bisa pakai HP anak atau istri. Ya, tapi kalau untuk instalasi itu instalasinya bukan di HP. Jadi ini bukan seperti software trading yang pakai HP ya. Ini ada IHAP hotspot itu alat tersendiri seperti modem ya, seperti modem WiFi. Oke, dan itu tidak perlu menggunakan HP untuk mining, tapi miningnya di alat IHAP hotspotnya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Surya Dilaga. Memerlukan support IHAP Global karena banyak yang belum dipahami. Silakan bergabung dengan Telegram IHAP Global ID ya, tulisannya IHAP Global ID. IHAP Global ID tulisannya ya. Nah, jadi silakan bergabung dengan Telegram, silakan juga bergabung dengan YouTube ya, klik subscribe di channel YouTube IHAP Global ID serta like Facebook IHAP Global ID. Dan ikuti seminar-seminar setiap Rabu sore dan juga Minggu malam ya. Kemudian pertanyaan dari Sultan Sman Aj, Sultan Suparman ya, username Sman Aj. Oke, untuk member yang disponsori langsung tapi belum masuk di My Network, nanti akan kami laporkan.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Fauzi di Musi 2, Sumatera, Palembang, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, tiap anggota diusahakan punya 5 alat sendiri agar hasil HNT-nya banyak. Apakah hitungannya seperti ini? Hasilnya $49 kali 6 unit. Ini menanyakan ongkos kirim ya. Kalau pribadi 20 unit, apa tetap dihitung seperti di atas? Nah, untuk perhitungannya, ongkos kirim itu nanti pastinya akan dikonfirmasikan lewat email. Jadi kalau contoh perhitungannya Sultan Fauzi, ya perhitungannya contohnya benar. Kalau 6 unit ya dikali 6 kali ongkos kirim. Ongkos kirimnya berapa? Apakah $49 atau lebih? Itu nanti akan dikonfirmasi lewat email. Ya, tapi kalau contohnya order untuk 6 alat, ya dengan contoh ongkos kirimnya per alat adalah 49 unit, ya ongkirnya jadi 49 kali 6 unit, yaitu $294 ya, atau 4.116.000 untuk ongkos kirim 6 alat. Itu kalau $49 ya. Dan Bapak Ibu, kita juga masih mengusahakan akan mengusulkan supaya pengirimannya itu ya dari lokasi yang terdekat. Bahkan kalau bisa ada gudangnya di Indonesia gitu. Itu bisa dimungkinkan jika kita memiliki lebih dari 1 juta member. Ya karena itulah kita perlu bergotong royong Bapak Ibu, setiap hari mumpung lagi gratis, referensikanlah rekan-rekan Anda ya, supaya kita komunitasnya besar, bisa 1 juta member lebih, sehingga bisa kita minta untuk dibuatkan gudang atau logistik ya, atau sehingga pengiriman ke para member Indonesia itu ya dari Indonesia saja. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Big Boss Community, apa kajian atau analisa terhadap pemilik mayoritas bisnis telekomunikasi seperti Telkom, apa nanti ada pihak tertentu yang akan mempermasalahkan iHub? Maklumlah ini Indonesia, kalau iHub tidak ada kontribusinya ke pihak tertentu, apakah tidak ada kendala? Kalau iHub ini produk global, kita tahu di Indonesia ada aturannya, ya kemudian perusahaan-perusahaan lain pun tunduk pada aturan negeri ini, ya betul ya. Jadi untuk Sultan Big Boss Community, terima kasih masukannya ya. Semua tentang legalitas itu, iHub itu legalitasnya Amerika, dan semua yang diperlukan untuk memasukkan barang ke Indonesia itu ada perusahaan yang mengurusnya. Jadi Bapak Ibu, Anda fokuslah pada tugas kita, yaitu mengembangkan jaringan ya. Untuk tugas-tugas yang lain itu sudah ada yang mengurus. Jadi jangan Bapak Ibu sibuk dengan tugasnya perusahaan atau tugasnya manajemen, karena kita bukan manajemen. Biarkan manajemen melakukan tugasnya, kita fokus pada tugas dan peran kita, di mana yang paling menguntungkan kita adalah mengembangkan jaringan ya. Jadi Anda mau yang pasti Bapak Ibu nggak usah khawatirkan legalitas, karena kenapa? iHub Global bukan internet service provider, sehingga tidak menyaingi internet provider. Justru kalau mau pakai alat iHub Global ini mesti pakai jaringan WiFi yang sudah ada. Misalnya seperti IndiHome, First Media, MNC atau My Republic, Biznet, atau layanan broadband dan WiFi dari internet provider lainnya. Ya, jadi iHub Global ini adalah alat seperti HP. Kalau Anda pakai HP, apakah Anda perlu izin untuk beli HP di toko untuk merek tertentu? Apa Anda perlu izin untuk beli HP Samsung? Apa Anda perlu izin untuk beli HP merek lain, Oppo atau Vivo atau lainnya? Kan enggak ya. Yang perlu izin itu adalah operator selulernya. Yang perlu izin adalah internet providernya. iHub Global bukan internet provider. Ya, iHub Global tidak mau menjadi perusahaan ISP, sehingga tidak perlu izin internet provider. iHub Global tidak mendirikan perusahaan seluler yang jualan pulsa untuk HP, sehingga iHub Global tidak perlu izin operator seluler. Ya, iHub Global ini menyediakan alat iHub hotspot gratis. Ya, dan kalau ini menguntungkan rakyat, tentu akan mendapat dukungan juga dari pemerintah. Dan kalau nanti mitra kita banyak, lebih dari 1 juta orang, maka kita juga bisa memberikan usulan untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Kalau Anda tanyakan lagi nanti untuk mengurus pabrik, izinnya bagaimana? Bapak Ibu, itu bukan urusan Anda. Ya, saya tegaskan Bapak Ibu, itu bukan urusan Anda. Tidak ada untungnya buat Bapak Ibu kalau mengurusi yang bukan urusan Anda. Bapak Ibu tidak perlu mengurusi urusan manajemen. Semua izin legalitas itu udah urusan manajemen.
Bapak Ibu, tugas kita adalah mengembangkan afiliasi. Kita tidak menerima dana titipan dana apapun, tidak menjanjikan profit apapun, tidak ada fixed income, sehingga kita tidak perlu izin investasi. Ya, jadi kita tidak mengumpulkan dana masyarakat karena tidak ada pembayaran, Bapak Ibu. Ya, juga kita tidak jualan apa-apa, sehingga kita tidak perlu izin perdagangan. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah hadiah untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan kita semua. Jadi marilah kita fokus pada tugas kita, yaitu mengembangkan jaringan, karena itulah yang menguntungkan kita, Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Flarita Hussein, mau tanya penjelasan lebih lengkap cara untuk connect WiFi bagaimana. Nanti kalau alatnya sudah datang lebih jelas ya, di bagian belakangnya itu ada lubang untuk dihubungkan dengan kabel WiFi ya. Jadi Anda kalau alatnya sudah datang bisa langsung praktekin. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Flarita, apa kita beli alatnya dulu? Jawabannya tidak perlu beli dulu. Pertanyaan berikutnya, cara belinya melalui apa? Tidak perlu beli, caranya adalah Anda klik reserve hotspot. Jadi artinya memesan alat hotspot ya. Jadi dan memesan alat hotspot ini gratis, tidak bayar. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Setiawan. Pertanyaannya, apa benar jaringan kita langsung apabila jaraknya berdekatan semakin rapat sesuai radius 300 meter antar miner hotspot, maka hasil tambangnya lebih maksimal dibandingkan yang sekitarnya padat tapi bukan referral langsung. Dan sebaliknya jika di suatu daerah yang ada yang pasang hotspot, yang jarang ada yang pasang hotspot, apa berkurang hasil miningnya? Oke, jadi Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan penghasilan yang makin besar dengan mengembangkan tim yang besar. Sehingga bonus referral HNT Anda besar. Kalau untuk memperbesar hasil mining, ya Bapak Ibu, sebaiknya Anda membangun klaster. Jadi kalau Anda sudah memesan satu alat, Anda bisa pesan lagi 5 atau 6 unit atau lebih menggunakan nama anggota keluarga atau rekan-rekan Anda. Ya, pastikan ongkos kirimnya pakai alamat yang berbeda, alamat instalasinya juga pakai alamat yang berbeda supaya kita bisa memberi kesan ke perusahaan bahwa satu akun itu satu alat dengan satu alamat kirim dan satu alamat instalasi yang berbeda-beda. Meskipun Bapak Ibu Anda yang mengontrol semua unit-unit alat yang dimiliki oleh grup Anda tersebut, tapi pastikan daftarkan menggunakan nama yang berbeda, email yang berbeda sudah pasti, dan alamat pengirimannya beda dan alamat instalasinya beda ya, supaya lebih lancar Bapak Ibu. Dan dengan membangun klaster seperti itu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil mining yang lebih kuat ya, lebih besar, dan juga semakin besar jangkauan sinyal Anda ya, semakin kuat sinyal Anda dan semakin jauh jangkauan sinyal Anda, maka hasil miningnya juga bisa akan lebih besar. Jadi tidak masalah kalau di satu daerah itu masih jarang ya. Jadi Jakarta juga di awal bulan Agustus masih kosong waktu itu, tapi ketika kita mulai untuk mengembangkan tim mulai dari Jakarta dan berbagai daerah, maka di minggu kedua Agustus dan seterusnya sudah banyak ya, sudah banyak. Tapi itu kalau di peta itu kan ada skalanya. Kalau kita zoom, ternyata banyak daerah yang kalau skala petanya kecil itu kelihatannya titik oranye sudah banyak, tapi ternyata ketika di zoom itu masih banyak area yang masih memadai, masih luas. Jadi silakan Bapak Ibu untuk kembangkan tim Anda, karena semakin besar tim Anda, bonus HNT Anda lebih besar. Kemudian untuk Sultan Joko Edi melaporkan member langsung yang belum masuk ke menu My Team Network tapi tidak memberikan data. Mohon maaf ya, harus dilengkapi dulu datanya. Username Anda apa? Karena perusahaan tidak tahu kalau Anda ngomong seperti ini di email. Tujuannya dikirimkan email itu Anda kalau laporan kasih data yang lengkap. Username Anda siapa? Nama Anda siapa? Kalau Anda melaporkan mitra Anda, member Anda username-nya apa? Emailnya apa? Ya, nomor HP-nya siapa, nama lengkapnya siapa. Kasih tahu data yang lengkap supaya bisa diproses Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Sultan Istipae, bagaimana caranya memberi nasihat ya. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan dikirim ke forum diskusi iHubGlobal.id ya, Telegram iHubGlobal.id. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Robert P. Kaloh, apakah alat hotspot bisa menggunakan tethering dari HP dan bukan WiFi? Jawabannya tidak bisa menggunakan tethering dari HP. Harus menggunakan jaringan WiFi yang ada kabelnya. Jadi harus dihubungkan dengan kabel WiFi atau internet broadband.
Pertanyaan berikutnya dari Bang Roni bertanya, apa iHub Global ini menjanjikan bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya Anda daftar gratis menggunakan link referral sponsor Anda, kemudian klik reserve hotspot ya sampai di Cintrang pemesanan hotspotnya, dan sambil menunggu alat datang, silakan kembangkan referral, copy atau salin link referral Anda, bagikan ke teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda juga akan lakukan hal yang sama, sehingga jaringan Anda makin besar. Itu cara kerjanya iHub Global ya. Kalau untuk cara kerja miningnya, ketika alat datang, Anda tinggal hubungkan kabelnya ke stop kontak ya, kemudian untuk power listriknya, kemudian Anda hubungkan dengan kabel WiFi dan tinggal tombolnya ditekan on sampai menyala, maka modem iHub hotspot akan memancarkan sinyal untuk Internet of Things, dan sekaligus Anda akan langsung mining cryptocurrency Helium. Dan cryptocurrency Heliumnya bisa Anda cairkan di toko kripto, yang walletnya bisa Anda buka dengan link hnt.ihubglobal.id. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Arsya Jiwa, melaporkan member yang disponsori langsung tapi belum tercantum, namun Anda lupa mencantumkan username dan nama Anda siapa. Ya, jadi perusahaan tidak tahu kalau Anda kirim email seperti ini. Ya, Anda lapor member Anda belum masuk di My Network, tapi Anda tidak kasih tahu Anda itu namanya siapa di sistem, username-nya apa, emailnya apa, begitu ya. Jadi tolong dilengkapi datanya Sultan Asia Jiwa, dan juga Bapak Ibu yang melaporkan member Anda yang belum masuk di My Network tapi belum lengkap kirim datanya. Anda nggak bisa kirim email cuma bilang member saya belum masuk, ya harus dikasih datanya, data Anda sebagai sponsornya, dan juga data member yang belum masuk itu siapa nama lengkapnya, siapa username-nya, emailnya apa. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Iwan Labib Gayo, mau bertanya perlu berapa Mbps kecepatan WiFi yang diperlukan? Kecepatannya menggunakan kecepatan internet WiFi yang normal yang sudah diadakan oleh berbagai internet provider ya. Contohnya misalnya rata-rata sekarang WiFi sudah 20 MB per second ya, 20 Mbps ke atas ya, itu sudah cukup ya. Internet provider apapun yang menyajikan WiFi ya dari internet service provider manapun, semuanya bisa dipakai oleh alat iHub Hotspot. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Cinta Baitullah ya, menanyakan untuk memproses pengajuan revisi alamat email. Ya, untuk alamat email tidak bisa diganti ya. Jadi kalau belum mau referensi, silakan daftar ulang menggunakan email yang baru. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sultan Dwi Alfiana. Terima kasih sudah memberikan laporan meliputi data sponsor yaitu Pak Suseno dengan username Seno001, dan juga data mitra yang dilaporkan itu sudah ada namanya dan nama username-nya ya, tapi ini tidak melaporkan nama sponsor dan member, tapi tidak menjelaskan masalahnya apa. Jadi tolong Bapak Ibu, selain ngasih data, Anda jelaskan juga masalahnya apa. Oke? Jadi yang diinginkan itu apa gitu ya. Bukan hanya kasih data tapi tidak ada penjelasannya. Kemudian pertanyaan dari Sultan Esron, memberikan data member yang belum masuk di My Network. Terima kasih, akan kami sampaikan ke manajemen. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Retio Agus menanyakan cara mendaftar. Silakan Anda cari sponsor, mendaftar menggunakan link sponsor Anda. Pertanyaan berikut dari Sultan Agung, melaporkan data member yang disponsori langsung yang belum masuk di My Network Helium Track. Terima kasih, akan kami teruskan. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Lamanta dari Bogor, mau bertanya membernya yang bernama Bapak Suhandra tidak masuk di menu My Team Network atau My Network. Ada member yang namanya Bapak Suhandra tidak masuk di tim network hotspot reserve, padahal dia sudah reserve hotspot dan berhasil. Bahasanya tolong yang baik ya kalau bertanya Bapak Ibu, supaya lebih mudah dicerna ya. Jadi Pak Suhandra ini tidak masuk di mana ya. Dia sudah reserve hotspot dan berhasil. Nah, kalau seperti ini dilaporkan aja username-nya apa Pak Suhandranya dan sponsornya apa ya. Jadi tolong Sultan Lamanta lengkapi laporannya ya. Sponsornya siapa,
kemudian nama lengkap sponsornya siapa, dan membernya, username-nya apa, sponsornya apa, dan juga email sponsornya apa, dan juga email membernya apa. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Aldiwan Media, melaporkan data sponsor dan member yang belum terlihat atau belum muncul. Itu disebabkan, Bapak Ibu, jawabannya itu disebabkan karena migrasi data dari server member iHub Global itu masih dalam proses untuk perpindahan data ke Helium Track, ya. Jadi sebagian besar datanya sudah berhasil dimigrasi, namun bagi yang belum masuk, silakan memberikan laporan dengan lengkap, username sponsornya, data sponsornya dan data membernya. Setiap data terdiri dari username, nama lengkap, email, dan HP. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Robert Kaloh, apakah bisa pasang alat hotspot di tempat lain yang ada WiFi, tapi beda dengan alamat instalasi yang sudah terdaftar? Jawabannya tidak bisa, ya, karena nanti Anda akan kena penalti dan juga hasil miningnya tidak optimal. Jadi pastikan Anda disiplin memasang alat hotspot di tempat yang sudah alamat instalasi yang sudah direservasi dan sudah diverifikasi. Kemudian ada email dari Sultan I Ketut Wena, mohon dijelaskan iHub. Silakan Sultan Ketut untuk mengikuti seminar dan juga memutar video seminar, karena saya tidak akan menjelaskan ulang, hanya untuk satu orang saja. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Lihin Eng, bertanya apakah akun yang dikirimkan email sudah masuk syarat di assessment send. Assessment send itu adalah kalau Anda mau mengirim proposal penawaran iHub Global menggunakan fitur mining assessment. Ya, itu untuk semacam proposal penawaran yang Anda kirimkan ke email rekan Anda. Dan rekan Anda yang dikirimi email, kalau tertarik dia juga harus mendaftar menggunakan link referral Anda. Karena itu, sekali lagi, duplikasikan 3 langkah saja yang sederhana. Yang pertama, daftar menggunakan link referral. Yang kedua, reserve hotspot sampai di Cinterang. Yang ketiga, salin link referral Anda, bagikan ke rekan-rekan untuk daftarkan rekan-rekan Anda. Ya, dengan cara itu maka Anda akan meringkas prosedur untuk plan hotspot dan juga mining assessment. Apalagi kalau Anda tidak upgrade ke Helium Track Pro, maka untuk mengirimkan mining assessment itu cuma bisa maksimum 10. Ya, tapi kalau Anda mengirimkan link referral, bisa pakai WhatsApp, Telegram, ataupun medsos, itu tidak ada batasnya. Oke, terima kasih untuk Sultan Muhammad Muslih yang sudah melaporkan data sponsor dan juga data member yang dipertanyakan. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Tati Asmiati dari Kuningan, Jawa Barat. Ada member yang terkendala saat input reservasi hotspot, ya, dan peringatan errornya ada ketidakcocokan token CSRF. Ini silakan diganti aja browsernya, ya, atau dibersihkan di menu setting, itu dibersihkan cookiesnya, history browser, kemudian cache memorinya itu dibersihkan, ya, supaya, atau ganti browser baru seperti misalnya DuckDuckGo, atau install browser Anda download dari Play Store, bisa DuckDuckGo atau Pavin atau Brave, atau bisa pakai Opera juga, ya. Jadi ganti browser atau bersihkan HP. Lebih baik kalau HP-nya ada memori 1 GB, itu lebih bisa lebih lancar. Ya, demikian ya Sultan Tati Asmiati, sudah saya jawab, ya. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Ahmad Rijani, sudah melaporkan data sponsor dan data member yang belum muncul. Terima kasih, akan kami sampaikan. Juga laporan dari Sultan Thomas Sudirman, ya, sudah melaporkan data sponsor dan data membernya. Terima kasih, akan kami teruskan. Kemudian Sultan Muhammad Arif Hidayat juga sudah melaporkan data sponsor dan member yang disponsori. Terima kasih. Kemudian juga Sultan Muhammad Arif Hidayat, terima kasih laporannya. Sultan Nana Sunardi, laporannya sudah kami terima. Datanya juga sudah lengkap. Terima kasih. Kemudian dari Sultan Andaradian juga sudah memberikan laporan data sponsor dan data member yang ditanyakan. Sultan Endang Hadiat, datanya juga sudah lengkap, data sponsor dan member yang ditanyakan. Terima kasih. Untuk Sultan Ismail Liling dari Makassar, ingin ikut training, silakan, ya, ikut training sekarang dan juga bisa lihat rekamannya nanti. Terima kasih. Untuk Sultan Abdullah sudah melaporkan juga membernya, tapi
ini Sultan Abdullah ini tidak jelas, memberikan nama dan email, username yang tidak ditulis, dan juga tidak ditulis ini username sponsor atau username member Anda. Jadi pertanyaannya tolong diperjelas. Ya, kemudian Sultan Randy Satria, Sultan Randy Satria, ini juga tolong dilengkapi data sponsornya siapa, dan data member yang belum tercantum itu tolong juga diperjelas. Ini memberikan screenshot ada belasan member ini, apakah semuanya sudah masuk atau belum ya? Tolong lebih spesifik Sultan Randy Satria ya. Gunakan format laporan yang sudah kami kirimkan ke WhatsApp dan Telegram. Terima kasih untuk Sultan Edi Purwanto yang sudah menyampaikan laporan lengkap untuk data sponsor dan data member Anda. Terima kasih. Sultan Suparman di Karawang memberikan pertanyaan, seandainya alat sudah diterima mitra, tapi setelah dapat hasil mining tidak sesuai harapan, lalu dia mematikan alatnya. Setelah dibujuk berapa kali tetap tidak mau mengaktifkan, apakah alat tersebut bisa dipindah tangankan ke orang lain dan dirubah akunnya, email, nomor telepon, dan link untuk alat tersebut. Jadi ini kita hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi semua Anda sudah kami jelaskan di depan, dan tolong dihindari untuk memindah tangankan. Kalaupun terpaksa, ya silakan nanti dikoordinasikan dengan sponsornya untuk pemindahan alat. Yang pasti Bapak Ibu, kalau Anda dapat alat iHab Global, tolong semuanya pasti dinyalakan 24 jam. Kenapa? Karena Anda itu alatnya ditalangi oleh perusahaan dan investor, sehingga kalau Anda mematikan alat atau tidak mining itu akan merugikan mitra ya. Jadi merugikan perusahaan juga. Jadi tolong itu tidak dilakukan. Jadi kenapa kita menggunakan sistem afiliasi? Justru supaya setiap sponsor mengawasi mitra-mitra yang disponsori langsung supaya alatnya aktif ya. Terima kasih Sultan Septa Dian Permana yang sudah melampaikan laporan data sponsor dan membernya. Terima kasih Sultan Ades Marin, ya laporannya juga sudah jelas data sponsor dan mitra yang disponsori. Sultan Yeri, ya Sultan Yeri Aryono, terima kasih laporannya sudah lengkap. Ya, kemudian Sultan Haji Laupe bertanya, apa bisa daftar lebih dari satu nama dengan email yang berbeda, lokasi yang berbeda? Jawabannya sudah bisa. Ya, Sultan Laupe ini sudah kami rekomendasikan berkali-kali. Ya, di seminar juga sudah kami sampaikan bahwa bisa mendaftar lebih dari satu nama. Silakan gunakan nama anggota keluarga Anda yang beda-beda, pakai email yang beda-beda. Ya, pastikan alamat pengiriman dan alamat instalasi juga beda-beda. Karena ada batasan satu alat, satu akun, satu orang satu akun, satu alat, satu email yang beda-beda ya. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Jaya Gunawan. Dengan siapa mohon bimbingan step by step supaya jelas tentang iHab Global. Silakan hubungi mitra yang mensponsori Anda ya. Jadi silakan Sultan Jaya Gunawan hubungi sponsor Anda dan juga pelajari video semua video di channel YouTube iHab Global ID. Silakan pelajari video presentasi maupun video tanya jawab, video tutorial dan video-video lainnya. Sultan Muhammad Ismail bertanya berapa HNT yang didapatkan sebulan apabila tidak ada perangkat IoT yang menggunakan jaringannya. Tidak perlu perangkat IoT ya. Jadi selama Anda alatnya aktif, maka Anda otomatis memproduksi cryptocurrency Helium atau HNT. Ya, dan kita di ilustrasi menggunakan rata-rata 1 HNT per hari atau 30 HNT sebulan ya. Dan semakin lama unitnya bisa berkurang, tapi nilai rupiahnya akan naik. Jadi nilai HNT dalam rupiahnya itu akan naik dari waktu ke waktu. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Muhammad Ismail. Karena iHab Hotspot Helium ini menyediakan jaringan untuk Internet of Things, bagaimana ketersediaan IoT di Indonesia pada saat alat ini sudah online? Bagaimana di pedalaman tanpa IoT? Justru di pedalaman maupun di pelosok pedesaan itu justru perlu Internet of Things untuk pertanian. Ya, itu sesuai dengan slide yang tadi sudah saya presentasikan untuk memberi pengertian bahwa Internet of Things ini perlu masuk ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Ya, demikian. Dan rekan-rekan yang ada di pedesaan yang sekarang belum ada WiFi tetap bisa mendapatkan hasil bonus HNT dari bonus afiliasi. Dan juga ini ada email dari Sultan Bos Katno, sudah memiliki tim 1.200 afiliasi dan mitra yang disponsori langsung ada 64 orang per tanggal 22 September. Terima kasih Sultan Katno ya, dan selamat
mengembangkan jaringan lebih besar lagi. Kemudian pertanyaan dari Sultan Vegas, dari Sultan Bukdi Pakpahan di Depok, Jawa Barat bertanya, luar biasa pemaparannya, Dr. Putra. Bagaimana dengan HNT yang sudah kita miliki dan alamat HNT tersebut didaftarkan di iHub? Apa pengaruh dengan bonus? Jadi ini yang ditanyakan apanya ya? Jadi kalau HNT yang sudah dimiliki, yang sudah dibeli sendiri gitu ya, itu tidak terkait dengan iHub Hotspot. Ya itu kan Anda simpan di exchange Anda gitu ya. Jadi alamat HNT yang didaftarkan di iHub itu daftar baru ya menggunakan link hnt.ihubglobal.id. Ya, itu wallet Anda yang kalau Anda sudah punya wallet HNT yang sebelumnya atau Anda sudah punya akun toko kripto sebelumnya, tidak masalah. Anda bisa mendaftarkan baru akun toko kripto baru untuk buka wallet HNT baru dengan link hnt.ihubglobal.id menggunakan nama anggota keluarga yang lain, misalnya menggunakan nama istri atau anak dan juga pakai email yang berbeda ya. Jadi itu tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan lagi dari Sultan Kato menanyakan salah satu tim waktu registrasi ternyata salah tulis email. Ya. Padahal di jalur di bawahnya sudah ada 10 orang. Email tidak bisa diganti ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami kenapa hal-hal seperti ini akun tidak bisa diganti atau ditukar posisinya karena ini adalah integritas jaringan ya. Dan email yang Anda daftarkan dari pertama itu sudah berfungsi sebagai username untuk login. Jadi lebih baik kalau salah email tapi sudah punya jaringan, yang penting bisa login ya. Yang penting Anda bisa login pakai email yang pertama didaftarkan meskipun itu salah ketik. Dan berikutnya Anda bisa rubah di profile, Anda update emailnya di profile ya. Tapi kalau Anda login, Anda tetap menggunakan email yang pertama. Seperti apa yang Anda ketik pertama karena itu fungsinya sebagai username. Oke? Kemudian pertanyaan dari Sultan Robert P. Kaloh mengucapkan terima kasih atas petunjuk, sudah merubah alamat email dan sudah bersedia daftar. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Sultan Romi Rauf dari Gorontalo. Ini menanyakan ulang tentang bagaimana jika yang mining banyak, apakah harganya bisa naik karena kripto semakin tinggi itu kalau kriptonya makin langka. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kelangkaan di helium ini bukan masalah langkanya, tapi yang dipentingkan adalah semakin luasnya usabilitas. Jadi semakin besar komunitas kita, Bapak Ibu, maka alat yang akan datang ke Indonesia juga makin banyak, sehingga area yang tercover oleh helium hotspot di komunitas IHub Global ini akan semakin luas, maka bonus HNT yang Anda hasilkan juga semakin besar, dan juga kita berkontribusi memperbesar supply cryptocurrency helium ke pasaran dan juga akan meningkatkan coin market cap yang lebih tinggi, keuntungan perusahaan makin besar dan akan digunakan untuk memproduksi alat baru, didistribusi lagi ke para miner atau ke host mitra afiliasi, ya juga akan lebih banyak lagi helium yang dihasilkan dan itu juga akan memperbesar lagi coin market cap, meningkatkan keuntungan perusahaan dan juga akan memperbesar bonus para afiliasi sekalian ya. Jadi semakin banyak komunitas kita Bapak Ibu ya, semakin luas nanti coverage atau ruang lingkup atau jangkauan alat IHub Global di semua wilayah Indonesia, maka semakin luas wilayah sinyal Internet of Things ya, dengan semakin banyaknya komunitas kita yang bertumbuh terus, maka semakin banyak orang akan menggunakan alat IoT dan semakin banyak produsen yang memproduksinya. Dan semakin banyak produsen yang memproduksi alat perangkat Internet of Things, maka semakin banyak orang yang menggunakan. Ya. Dan IHub Global akan semakin banyak yang dibakar, namun semakin banyak lagi yang diproduksi oleh para mitra afiliasi. Jadi itu tidak menurunkan harga, tapi akan menaikkan harga. Oke? Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk daerah yang belum ada internetnya, mungkin maksudnya belum ada WiFi. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu bahwa yang belum punya WiFi tetap daftarkan sebagai member dan kembangkan referensinya. Oke. Jadi kalau belum punya alat karena belum ada WiFi tapi mengembangkan referensi dan di dalam jaringannya ada yang dapatkan alat, maka bisa ada peluang untuk mendapatkan bonus IHub, bonus afiliasi IHub Global. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Yusri Chan bertanya, kalau digabungkan istri dan anak satu rumah, maka Anda akan ketahuan bahwa itu bukan orang yang berbeda-beda.
Sementara kebijakan perusahaan karena keterbatasan alat, ya sekarang ini ada global chip shortage, artinya ada kelangkaan produksi chip atau semikonduktor di seluruh dunia, sehingga produksi modem IHAP global juga produksi modem IHAP hotspot ini juga tertunda, ya, atau langka. Dan sekarang sudah mulai distribusi juga, tapi masih terjadi kelangkaan. Jadi kalau Anda daftarkan mitra-mitra Anda di daerah yang kalau Anda daftarkan nama-nama itu pakai nama anak atau istri tapi alamat kirimnya sama satu rumah, maka Anda akan ketahuan itu yang mengontrol adalah satu orang, ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau Anda daftarkan pakai nama anak istri, Anda pakai ongkos kirimnya, pakai alamat kirimnya dan alamat instalasi itu pakai yang lain, ya, pakai alamat yang berbeda, ya. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Sultan Sulaiman, kalau sudah mendaftar kemudian rekrut member namun tidak dapat member, apa kita dapat alat IHAP? Jawabannya kenapa tidak dapat member? Ya, karena ini kita sangat mudah sekali mendapatkan member, ya. Jadi dipraktekin dulu Sultan Sulaiman, undang teman-teman ke seminar atau kasih lihat video, lalu daftarkan, kasih link Anda, ya. Jadi pasti kalau dikasih peluang untuk mendapatkan penghasilan pasif tanpa modal di depan, kenapa takut tidak ada yang mau? Ya, kita sudah 46.000 member yang mau dalam waktu sebulan lebih. Jadi tolong jangan ketakutan dulu Sultan Sulaiman sebelum mempraktekkan. Jadi bagikan link referral Anda ke teman-teman Anda, ya. Sultan Heriawan bertanya, selain sebagai IHAP sebagai sinyal Internet of Things, apa ada panduan penggunaan Internet of Things untuk hal apa saja? Ya, jadi karena hal itu juga perlu melibatkan pemrograman. Anda tidak perlu melakukan pemrograman apapun, ya Sultan Heriawan, dan juga untuk gambaran penggunaan IoT sudah dijelaskan di seminar. Kalau Anda terlambat ikuti seminar malam ini, silakan klik link rekaman videonya atau ikuti lagi seminar IHAP Global Indonesia Sabtu sore. Kemudian Bapak Suko bertanya, berapa biaya pengiriman alat dan berapa lama sampai? Bapak Ibu, bagi Anda yang daftar Agustus September, Anda akan mendapatkan informasi jadwal pengiriman alat itu setelah Januari 2022, ya. Jadi setelah Januari 2022, Anda baru akan mendapatkan informasi jadwal pengiriman bagi yang daftar Agustus September. Oke, itu semua terkait dengan kelangkaan produksi semikonduktor global. Kemudian Sultan Arif Afandi bertanya, kalau sudah pernah daftar toko kripto, apa bisa pakai di hnt.ihapglobal.id? Jawabannya bisa. Silakan daftar menggunakan nama anggota keluarga Anda yang lain, ya. Pakai nama istri atau anak atau adik atau kakak atau pakai nama orang tua, silakan ya Sultan Arif, dan pakai email yang berbeda untuk mendaftarkan akun toko kripto, ya. Dan Anda perlu pakai nama orang lain, nama anggota keluarga yang lain supaya KYC-nya bisa lebih lancar. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Heriawan, ada kekhawatiran kalau data-data di grab sama perusahaan. Kalau khawatir atau takut, sebaiknya tidak usah daftar, ya. Karena kalau daftar, ya jangan khawatir. Karena pada waktu Anda daftar, sudah pasti data Anda masuk ke dalam server. Jadi apa yang ditakutin, semua transaksi elektronik itu harus daftar, ya. Tidak ada transaksi elektronik yang tidak daftar. Karena Anda kalau pesan barang di e-commerce, Anda bilang Anda nggak perlu jadi member. Tapi waktu Anda klik untuk pengiriman barang, Anda akan masukin nama, masukin nomor HP, masukin alamat email, masukin alamat kirim, ya, supaya barangnya bisa dikirimkan. Semua e-commerce seperti itu. Semua transaksi elektronik perlu data, nama lengkap, username, HP, dan email, ya. Jadi nggak usah ada kekhawatiran tentang data di Grab itu tujuannya buat apa, ya. Perusahaan IHAP Global tujuannya untuk memperbesar jaringan komunitas miner Helium yang menggunakan sistem afiliasi IHAP Global. Oke? Demikian Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan dari Sultan Oci. Kalau kita punya 5 akun dengan nama kita semua, tapi instalator berbeda, bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Ya, saya sudah berkali-kali sampaikan, namanya jangan sama, pakai nama anggota keluarga, ya, atau nama teman. Alamat kirim berbeda-beda, alamat instalasi berbeda-beda. Emailnya sudah pasti harus beda-beda, karena tiap akun emailnya harus beda. Oke, jadi kalau alamat shippingnya sama, apakah bisa? Jawabannya tidak bisa, karena sekarang kebijakan perusahaan adalah satu
orang satu akun, satu alat. Satu alat itu satu alamat kirim dan satu alamat instalasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya. Kita sekarang telah mencapai 46.000 member Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu semua, kita telah mencapai bersama-sama Bapak Ibu, kita telah mencapai 46.000 mitra Indonesia ya. Jadi sekali lagi selamat untuk para Sultan IHAB Global Indonesia. Pada hari ini Minggu tanggal 26 September 2021 kita telah mencapai tonggak baru yaitu 46.000 mitra Indonesia. Dan bersama-sama Bapak Ibu kita akan bisa mewujudkan ya, memenuhi kuota gratis promo September Ceria dengan mencapai 97.845 mitra Indonesia pada akhir bulan ini pada tanggal 30 September 2021. Untuk mencapai ini Bapak Ibu marilah kita masing-masing ingatkan tim kita ya, kita masing-masing sponsori lagi, tambah lagi sponsori mitra-mitra baru Bapak Ibu ya. Setiap hari Bapak Ibu, mulai hari ini, hari Senin besok, Selasa, Rabu ya, sampai Kamis Bapak Ibu, kita masing-masing sponsori 1-2 mitra baru ya, kalau lebih banyak lebih baik. Dan ingatkan tim kita juga, ingatkan tim Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing menambah lagi sponsori 1 atau 2 orang mitra baru ya. Dan setiap hari Bapak Ibu dan tim Anda, kita semua sebetulnya bisa untuk daftarkan mitra-mitra baru karena peluangnya masih gratis. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari informasi yang kami sajikan ini, silakan Bapak Ibu untuk mendukung program Cerdas Digital Peduli Charity Program dengan mengirimkan dukungan sukarela bagi masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Silakan salurkan bantuan Anda dengan transfer ke BRI nomor 0039 01 026 501 530 atas nama Yayasan Cerdas Digital Adil Sejahtera. Silakan kirimkan bukti transfer disertai nama dan domisili Anda ke Telegram t.me/IHAB Global ID dan juga kirimkan ke email ihabglobal.id@gmail.com ya, itu untuk mengirimkan bukti transfer dan data Anda sebagai pendukung. Dan Bapak Ibu pastikan Anda dan mitra-mitra Anda untuk bergabung dengan media informasi yang kami sajikan supaya semuanya mendapatkan informasi yang lengkap ya. Dan kami menggunakan Telegram Bapak Ibu, yaitu silakan join Telegram IHAB Global ID. Dan bagi Bapak Ibu yang mau untuk mencari informasi bergambar, foto-foto, Anda klik bagian atas atau bagian header Telegram Anda. Itu kalau diklik headernya akan muncul menu. Silakan Anda klik menu media untuk mencari informasi bergambar. Ada gambar alat atau gambar poster Anda dan informasi bergambar lainnya. Juga grafik harga HNT ataupun juga grafik atau gambar peta dari Helium Explorer yang menggambarkan hasil HNT untuk tiap hotspot yang kami berikan sebagai contoh ya, dan itu kami update terus. Silakan Bapak Ibu, itu Anda bisa dapatkan di Telegram ya, Telegram IHAB Global ID. Anda klik bagian atasnya yang ada headernya, yang ada nama Telegramnya, nama channel Telegram ihabglobal.id, itu Anda klik menu media untuk dapat informasi bergambar, klik menu files untuk dapatkan download PDF atau PDF slide presentasi ya, maupun Anda klik menu link untuk dapatkan link-link video YouTube maupun link sumber-sumber informasi lainnya. Dan Anda berlangganan Facebook ya, silakan berlangganan Facebook dengan sukai atau like page Facebook ihabglobal.id. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu, sangat penting Anda bergabung dengan YouTube ihabglobal.id. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian pastikan Anda dan juga ingatkan mitra-mitra tim Anda untuk langganan channel video YouTube ihabglobal.id. Caranya klik subscribe di channel YouTube ihabglobal.id. Dan terima kasih Bapak Ibu bagi Anda yang sudah mendukung, dan juga ingatkan rekan-rekan Anda yang sudah yang akan buka wallet HNT, pastikan Anda buka wallet HNT Anda dengan klik link hnt.ihabglobal.id. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaan sudah dijawab lengkap dan semua informasi sudah kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk edukasi Internet of Things, memberi pengertian tentang manfaat Internet of Things, dan juga memberikan pemahaman tentang keunggulan, peluang IHAB Global
di Indonesia ini. Dan silakan Bapak Ibu kembangkan kemitraan lebih banyak lagi, sponsori mitra-mitra baru lebih banyak lagi, bersama-sama kita bisa mencapai roadmap IHF Global Indonesia. Dan juga kita bersama-sama bisa meningkatkan kecerdasan rakyat dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam Sultan, merdeka.